Halo semuanya, selamat pagi. Semoga semuanya dalam kondisi baik ya, sehat selalu dan tetap semangat. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai robot avoider yang minggu lalu materinya sudah saya kirimkan, saya share. Kita akan membahas mengenai robot avoider ini mulai dari eh, pembuatan rangkaiannya sampai di pemrogramannya seperti apa. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama untuk rangkaiannya kita buka dulu software Proteus-nya. Kita buka software Proteus. Oh ya, untuk programnya nanti akan saya jelaskan satu persatu per baris programnya seperti apa. Nanti kalian tinggal dari program yang sudah saya contoh program yang saya kirimkan, ini kalian copy, lalu kalian buka software Arduino, kalian paste di software Arduino, tapi sebelumnya kalian hapus semua, kosongkan dulu pada software Arduino-nya. Setelah itu kalian paste di software Arduino-nya. Nah, setelah di paste di software Arduino-nya, kalian bisa compile, verify. Setelah verify selesai, dia akan dan compiling, sudah di compile dan compiling. Lalu kita minimize. Nah, untuk ininya rangkaiannya seperti apa, kalian bisa buka PowerPoint yang pernah saya kirimkan. Untuk komponen di sini, ini ada voltmeter ini tidak perlu kalian pasang ya, tidak perlu kalian pasang, dan yang ini serial monitor juga nggak perlu dipasang, nggak masalah. Oke, kita buka Arduino-nya. Nah, sorry, software Proteus-nya kita buat new. Oke, lalu ini kita masukkan namanya untuk robot avoider. Oke, klik next. Next saja terus. Lalu finish. Oke, untuk komponennya kita masukkan tipe ini Arduino. Kita pilih yang Uno. Lalu L293D, L239, L239D, L293D. Ini kita masukkan. Lalu motor DC, motor DC. Ini kita masukkan. Lalu potensio pot HG kita masukkan. Lalu kita lihat apalagi yang perlu dimasukkan. Oke, sudah sama sensor ultrasound. Sensor ultrasound. Ternyata belum dimasukkan. Nah, jikalau ini belum dimasukkan, kalian bisa memasukkan library-nya seperti apa yang pernah saya kirimkan ya. Ini di close dulu. Lalu ini di close. Saya pernah mengirimkan itu dengan judul sensor parking. Ini kalian ekstrak, klik kanan,
ekstrak to sensor parkir. Setelah itu kita buka sensor parkirnya. Oke, ini ada HCSR04. Nah, ini ada library-nya. Ada 2. Ini kita copy. Lalu kita buka DC, local DC, program file x86. Lalu cari Lab Center Electronic, Proteus 8. Lalu masuk ke library. Nah, ini kita paste di sini. Paste. Oke, sudah masuk. Ini kita close. Kita buka Proteusnya ulang. Nah, kita langsung aja buka ke robot avoider yang sudah kita buat tadi filenya. Oke, ini tadi belum tersimpan ya. Kita ulangi lagi, masukkan Arduino Uno, lalu L293D, masukkan, lalu port HG. Oke, sudah. Lalu masukkan SR HC. Nah, ini sudah SR strip sensor, ultrasonic sensor. Ini kita double klik. Oke, sudah masuk. Setelah itu ini kita close. Kita masukkan pertama Arduino-nya. Arduino-nya masukkan. Seperti lalu kita masukkan L293D. Oke, setelah itu kita masukkan ultrasonic sensor di sini. Lalu kita masukkan port HG di sini. Lalu ada motor DC, kita belum masukkan. Kita tekan P lagi. Kita tekan motor DC. Kita pilih motor DC ini. Kita cancel. Lalu masukkan motor DC-nya. Oke. Lalu kita koneksikan motor DC-nya ke drivernya. Oke. Yang sebelah kiri bagian driver atas. Oke. Lalu yang sebelah kanan driver yang bawah. Oke, lalu kita masukkan power. Kita masukkan power bagian atas. Ini juga butuh power. Ini juga power. Lalu masukkan ground. Ini butuh ground. Ini butuh ground. Oke, lalu kita hubungkan. Ini dapat power. Ini connect power. Ini connect ground. Dan ini connect ground juga. Lalu ini 5 volt ini masuk ke power. Ground masuk ke ground. Oke, kurang ke bawah groundingnya. Oke, setelah itu ground masuk ground. Nah, power masuk ke power. Nah, ini
Potensio ini hanya untuk simulasi ya, untuk simulator. Jadi ini terkoneksi ke sensor. Untuk simulasi nanti bisa dinaikkan atau diturunkan untuk jauh dekatnya si sensor ini. Oke, lalu kita masukkan koneksinya ini, koneksi sensor dengan kita melihat program Arduino-nya. Nah, ini ping-nya ada di A1 dan echo-nya di A0. Ping itu adalah trigger masuk di A1, trigger di A1, dan echo di A0. Setelah itu untuk outputnya juga kita lihat di Arduino-nya. Trigger di A1, echo di A0. Lalu ini ada kiri A 9, kiri B 6, 9, 6, 5, 3. Jadi kita bisa lihat juga atau di sini, ini juga sama. Nah, ini in 1 dia di 9, lalu di 6, 5, dan 3. Urut ya dari atas. Oke, posisi Arduino-nya kurang pas. Ada di 9, 2-nya di 6. Sembilan enam 53. Lima 3. Lalu untuk enable-nya ini kita masukkan enable-nya ada di power. Jadi kita ambil power lagi. Oke, taruh sini power. Koneksikan ke enable. Lalu ini juga ke power. Koneksikan ke. Oke, untuk gambar yang lebih rapi kalian bisa lihat untuk di PowerPoint-nya ini. Nah, kalau mau ditambahkan untuk voltmeter dan ini serial monitor itu ada di sini. Voltage taruh saja di sini. Sorry. Nah, ini virtual terminal. Ini adalah untuk yang kotak hitam tadi. Ini saya naikkan dulu. Oke, virtual terminal. Connect di 1 dan ininya connect di 0. Nah, ini untuk virtual terminal. Lalu untuk DC voltmeter ini yang ini, DC voltmeter. DC voltmeter. Kita lihat ini connect-nya ke apa? Ke ground ya. Jadi plusnya connect ke atas, lalu bawahnya kita kasih ground. Oke, seperti ini untuk rangkaiannya. Oke, untuk programnya
Itu di sini ada constant integer pin A1 itu adalah triggernya sensor tadi, connect di A1, pin di A0 itu untuk sensornya. Lalu untuk motor DC ini kiri A, kiri B itu 9, 6 itu ada di driver motornya. Ini terkoneksi di pin 9 dan ini terkoneksi di pin 6. Lalu kanan A, kanan B itu kanannya terkoneksi di pin 5 dan pin 3. Jadi yang ini pin 3, in 4, 5 connect di 5 dan 3. Lalu untuk motor DC-nya connect di outputnya si driver motornya. Lalu serial bikin 9600 itu untuk monitor serialnya, speed-nya, speed baud rate-nya. Lalu pin mode kiri A, kiri B ini untuk motornya tadi, ini motornya dibuat sebagai output. Lalu ada long duration, inci, cm itu untuk sensornya dibaca dalam inci dan sentimeter. Ini pin mode lagi untuk pin-pinnya sebagai output dan echo pin-nya ini sebagai input. Jadi si sensor itu ada input dan outputnya. Ini adalah konversinya dari sensor menjadi inci dan sentimeter. Serial print itu adalah untuk menampilkan ke monitor terminal ini nanti. Nanti akan muncul terminalnya kalau terkoneksi di serial print ini. Lalu ini untuk logikanya, jika kurang dari sama dengan 50 cm, maka dia akan berbelok ke kanan. Jadi motor sebelah kirinya maju, ya. Lalu motor sebelah kanannya mundur, dia berbelok ke kanan. Kalau kurang dari sama dengan 50, jikalau sensor mendeteksi itu. Jika tidak, maka motornya akan bergerak maju semua. Ini. Nah, untuk logikanya hanya seperti itu. Jadi ketika robot ini mendeteksi ada halangan kurang dari sama dengan 50 cm, maka dia akan berbelok ke kiri. Seperti itu. Atau berbelok ke kanan. Tapi di sini, di program ini dia akan berbelok ke kiri. Jadi nanti motor yang disimulasi ini akan berputar berlawanan arah. Kalau misalnya dia kurang dari 50 cm, dia akan berputar berlawanan. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 50, dia akan berputarnya searah. Seperti itu. Untuk mensimulasikannya. Ini adalah untuk konversinya ke inci dan ini ke senti untuk di programnya. Seperti itu. Oke, untuk simulasinya, ini kita bisa verify. Lalu sebelumnya untuk sensornya ini kita harus masukkan program tersendiri, tapi programnya sudah disediakan oleh library-nya. Jadi ini kita buka dulu untuk sensornya. Kita double klik sensornya. Kita masukkan yang ultrasonic sensor hex. Ini kita buka foldernya. Kita masuk folder di folder yang RAR tadi. Ini saya masuk ke download. Lalu masuk ke sensor parkir tadi. Lalu masuk ke HCSR04, file hex ultrasonic. Double klik lagi. Nah, lalu kita oke. Jadi sensornya sudah terregistrasi library-nya. Nah, setelah itu kita ambil program Arduino-nya. Oke, sorry, ini tempat saya programnya belum muncul. Jadi saya masuk ke file, references,
compilation-nya saya checklist, saya klik OK, lalu saya verify ulang. Oke, sudah done compiling. Saya cari .hex-nya. Ini sudah ketemu. Lalu kita Ctrl C, kita minimize, kita buka Arduino-nya, kita paste di sini di program file Arduino, kita paste. Oke, sudah masuk, kita oke. Lalu kita tinggal simulasikan saja, kita play. Seperti itu. Ini coba kita play, ada error atau enggak. Nah, tidak ada error. Jadi ini sudah menampilkan ada 219 in 560 cm. Jadi motornya ini akan berputar. Berputarnya harusnya sama. Oke, saya ada salah. Saya ada salah pemasangan. Ini yang kedua motornya. Nah, enable-nya yang atas ya. Oke. Tadi di 5 dan 3. Aduh, sorry. Ada di 5 dan di 3. Oke, kita play. Nah, ini sensornya mendeteksi di 219 in dan 560 cm. Maka motor akan berputar searah. Jikalau misalnya motornya itu saya buat, coba saya setting biar bisa kurang dari 50 cm. Oke, ternyata dia maksimum untuk minimumnya itu 156 cm ya. Jadi untuk set point-nya kita buatnya 500, bukan 50 ya. Ini kita stop. Karena ini di simulator yang aslinya, untuk aslinya memang dia 50 cm ya secara logika. Tapi untuk di simulasi ini dia ternyata ada kelebihan 01. Jadi ini kita tambahkan 01 untuk simulasinya. Lalu kita verify. Oke, ini kita minimize. Ini kita play. Nah, ini ada 61 inch, 156 cm. Dia akan berputarnya kebalik ya. Balik. Kalau ini saya menaikkan lagi, dia ada 639 cm, maka berputarnya dia akan berputar searah kembali. Nah, bisa kita lihat ini. Dia mulai berputar searah lagi. Yang ini tadi kebalik, putarannya sekarang kembali searah lagi. Oke, seperti itu. Ini saya stop. Oke. Mungkin pembahasan mengenai robot avoider ini cukup mudah dan simple ya, karena hanya logikanya hanya ketika dia ada halangan, maka dia akan berbelok kiri.
seperti itu. Jadi berputarnya motor akan berlawanan arah, tapi jikalau dia tidak ada halangan, dia akan berputarnya searah, yaitu maju, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini, nanti jikalau ada pertanyaan kalian ini bisa segera dikerjakan untuk, tugasnya membuat rangkaian dan program ini. Programnya contohnya sudah saya sediakan, kalian tinggal bisa masukkan, programnya ke rangkaian yang telah kalian buat, seperti itu. Oke, jikalau ada pertanyaan kalian bisa WA di grup atau di WhatsApp, atau bisa juga ditanyakan waktu kita ada pertemuan Zoom. Oke, mungkin, pembahasan mengenai, robot avoider sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, selamat pagi. Salam sehat.